Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan tentang Gen Z lagi ya, membina karakter yang konsisten. Perlukah? Oke. Usia muda atau menginjak dewasa antara 14 sampai 17 tahun itu bisa disebut sedang mencapai puncak dalam proses pembentukan karakter. Satu karakter yang penting adalah konsistensi ya. Dengan karakter yang konsisten, orang akan lebih mudah meraih target yang dituju, yang dicita-citakan. Lalu apa sih konsisten itu? Kata konsisten berarti tetap berpegang pada suatu prinsip, pendirian atau pola tindakan secara terus-menerus atau kontinu ya, dan tidak berubah-ubah. Dalam beberapa konteks, arti konsisten bisa dijelaskan seperti ini. Dalam perilaku atau sikap, seorang disebut konsisten jika tindakannya selalu sejalan dengan apa yang dikatakannya, atau ia tidak mudah berubah-ubah dalam keputusan atau komitmen. Ya, contoh misalnya konsisten tepat waktu, selalu tepat waktu. Dalam logika atau pemikiran, suatu argumen disebut konsisten jika tidak mengandung kontradiksi. Ya, di suatu tempat mengatakan A, di tempat lain B misalnya. Itu berarti tidak konsisten. Dalam pekerjaan atau latihan, konsisten juga bisa berarti melakukan sesuatu secara rutin tanpa putus. Ya. Untuk menjadi atlet hebat, kamu harus berlatih secara konsisten terus-menerus. Nah, konsisten itu mempunyai ciri-ciri atau fitur, yaitu pertama ada tujuan targetnya. Tetap teratur, stabil, mantap, teguh, ya, berulang, rutin, menjaga prinsip nilai. Jadi konsisten itu pertama ada tujuan, goal, target, sasaran yang hendak dicapai. Karena tanpa ada tujuan bisa konsisten melakukan yang tidak berguna. Kemudian melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan itu secara tetap, teratur, rutin, juga stabil dalam arti tidak naik turun semangatnya. Konsisten juga harus punya prinsip yang dijaga, tidak menghalalkan segala cara. Ini salah satu contoh sederhana konsisten, misalnya situasi untuk janji bangun pagi dan olahraga, ya hari ini iya besok tidak, itu berarti tidak konsisten. Bangun dan olahraga sesuai janji meski malas, itu berarti konsisten. Prinsip jujur, ya, jujur saat diawasi saja, itu berarti tidak konsisten. Nah, dengan konsisten itu tetap jujur, mesti tidak dilihat. Dalam tujuan hidup misalnya sering berubah arah, ya, dengan konsisten tetap fokus walau hasil belum terlihat gitu. Nah, kita lihat secara agama ya, istilah konsisten itu gimana, yaitu tentang istiqomah. Salah satu mana istiqomah yang banyak disepakati ulama adalah konsisten. Nah, kata konsisten itu atau kata istiqomah itu diambil dari masdar istiqom, ya, dari kata dasar koma. Kata koma sendiri bermakna tegak, lurus ya. Sedangkan istiqomah dia kan sebagai konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, pemaknaan ini diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi illa ilal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Amastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana mungkin ada perjanjian damai untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasulnya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian Hudaybiyah dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Selama mereka istiqomah terhadapmu, istiqomahlah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi ini artinya berpegang teguh ya, tetap ya. Kemudian terkait perjanjian seperti pada ayat di atas, istiqomah di sini berarti konsisten, berpegang teguh pada perjanjian. Dalam ayat lain, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, senada dengan ayat ini, berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Banyak ayat tentang istiqomah atau konsisten menunjukkan bahwa konsisten itu penting. Ya, sebelum para ahli belakangan ini meneliti pentingnya konsisten, Allah sudah mengajarinya beberapa sahabat yang lalu ya. Berikut beberapa kata-kata hikmah bijak dari beberapa orang hebat. Dalam satu hadis dulu ya, dalam hadis Abu Salam menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, amal yang bagaimanakah yang paling dicintai oleh Allah? Aisyah menjawab,
Amal yang dikerjakan secara kontinu ya, terus menerus meskipun sedikit. Dalam riwayat Muslim 1303 juga 105. Kemudian ada juga nih banyak ya quote istilahnya, kata-kata bijak. Bukan apa yang kita lakukan sekali yang membentuk hidup kita, tapi melainkan apa yang kita lakukan secara konsisten. Ini oleh Tony Robbins ya. Kemudian sukses adalah jumlah dari usaha-usaha kecil berulang-ulang hari demi hari. Ini menurut Robert Collier. Berikutnya, apa yang saya lakukan setiap hari lebih penting daripada apa yang saya lakukan sesekali. Gretchen Robin. Ya. Kemudian, apalagi? Setiap hari konsisten, fokus, harapan yang setia mengingatkan kekuatan ajaib untuk mencapai impianmu. John D. Lehman. Berikutnya dari Dwayne Johnson, ya, kesuksesan tidak selalu tentang kehebatan, tetapi tentang konsistensi. Ya, kerja keras yang konsisten akan menghasilkan kesuksesan. Berikutnya Tony Robbins lagi, agar perubahan memiliki nilai yang nyata, perubahan tersebut harus bertahan lama dan konsisten. Nah, konsistensi adalah apa yang mengubah hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Konsistensi adalah jalan yang membuat tercapainya tujuan Anda tak terelakkan. Ya. Kadang-kadang bukan apa yang Anda lakukan secara berbeda, melainkan apa yang Anda lakukan secara konsisten. Gretchen Robin, apa yang Anda lakukan setiap hari lebih penting daripada apa yang Anda lakukan sekali. Marco Silva, kamu tidak bisa menjadi pemenang tanpa kedewasaan dan konsistensi. Nah, sekarang kita lihat Al-Maidah 54 ya, dengan pendapat Tony Robbins. Nah, Tony Robbins tadi mengatakan kita tidak akan sampai ke tempat yang kita tuju kalau hanya bergerak saat sedang semangat. Nah, biasanya orang tambah semangat jika dipuji dan sebaliknya semangatnya redup ya ketika dicela, diejek. Nah, ayat berikut memerintahkan untuk tetap mujahadah, ya, kerja keras konsisten meskipun sedang turun semangat, misalnya akibat dicela, ya, supaya bisa sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad mujahadah di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela, ya, terus maju gitu. Jadi apa yang dikatakan Tony Robbins sudah ada pada padanannya dalam Al-Quran. Lalu apa sih manfaat konsisten? Nah, secara sederhana ya pada beberapa contoh aja ini misalnya ya. Konsisten bermanfaat untuk misalnya melakukan perubahan. Ya, bisa mengganti kebiasaan jelek menjadi baik. Ya, sukses karena konsisten itu berarti gigih, tekun, ya, disiplin, ya bisa menghasilkan disiplin, ya, sudah terlatih tepat waktu, ya tepat sasaran. Kalau ingin sukses konsisten dengan tujuan dan jalan meraihnya. Nah, ingin takwa juga harus konsisten. Ingin sehat ya kita harus latihan misalnya apa senam olahraga apa, harus konsisten. Terus begitu juga menjaga makanan harus konsisten ya. Ingin berprestasi juga harus tekun, harus konsisten. Itu beberapa manfaat konsisten. Nah, berikutnya adalah membangun kepercayaan ya. Jika kita konsisten dalam ucapan dan tindakan maka orang lain akan lebih percaya. Ini penting dalam hubungan pribadi, profesional, dan sosial. Berikutnya, dengan konsisten mencapai tujuan lebih cepat ya. Konsistensi membantu kita tetap fokus dan disiplin dalam mengejar tujuan. Kecil apapun langkahnya, jika dilakukan secara konsisten akan membawa hasil besar dalam jangka panjang. Kemudian meningkatkan disiplin ya, dengan konsisten melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita melatih diri untuk tetap pada jalur meski godaan datang. Nah, ini memperkuat mental dan karakter. Berikutnya mengembangkan kebiasaan positif. Yang segala sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Konsistensi adalah kunci dalam membentuk rutinitas dan gaya hidup sehat, produktif, gitu ya. Berikutnya hasil yang lebih stabil. Dalam pekerjaan, belajar, dan latihan fisik, konsistensi memberikan hasil yang lebih stabil dan terukur daripada kerja keras yang tidak teratur. Kemudian mengurangi stres, ya, karena sudah terbiasa melakukan sesuatu secara rutin, kita tidak perlu berpikir terlalu keras untuk merasa cemas. Kita bingung melakukan apa gitu ya. Dengan konsisten kita tetap udah biasa melakukan sesuatu. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kamu konsisten dan melihat hasil dari usaha kamu, kepercayaan diri akan tumbuh secara alami. Nah, mungkin bertanya, apa sih bagaimana konsistensi itu bisa bikin sukses? Ya, yaitu karena tadi itu membangun kebiasaan, mengubah karakter ya. Orang sukses itu kan umumnya memiliki karakter positif, ya, disiplin, tekun, tidak mudah menyerah. Nah, artinya konsisten dengan usaha meraih cita-cita atau tujuan. Dengan konsistensi bisa mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan orang lain atau reputasi, kredibilitas. Ya, dalam bisnis, orang yang konsisten itu serasi antara ucapan dan perbuatan.
Orang pemikiran bisa dipegang ucapannya sehingga bisa dipercaya rekan bisnisnya. Berikutnya dalam meningkatkan keterampilan, keterampilan apapun bisa dikuasai dengan latihan yang konsisten. Anda akan menjadi master lah dalam bidang itu yang Anda tekuni. Kemudian menciptakan momentum. Dalam fisika kan momentum itu berbanding lurus ya, atau perkalian antara massa ya, yang istilahnya sehari-hari disebut berat ya, padahal massa dalam fisikanya ya, dan kecepatan. Nah, jika kita konsisten akan seperti bola salju ya, makin besar masanya, makin besar ukurannya, makin dan menggelinding makin cepat ya. Jadi orang yang biasakan diri dalam suatu hal secara konsisten akan makin semangat dan makin besar kekuatannya, makin sukses dalam usahanya gitu. Kemudian meniti tangga sukses. Umumnya kesuksesan besar merupakan akumulasi ya, kumpulan dari kesuksesan kecil yang dijalani secara konsisten. Kemudian melatih mental baja ya. Dengan konsistensi orang akan tahan banting ya, tidak mudah menyerah, tetap optimis ya, fokus pada tujuan dan cita-cita. Nah, terakhir membuka kesempatan dan peluang ya, orang konsisten menekuni sesuatu makin lama makin dikenal dan diakui masyarakat. Ini akan membuka peluang keberhasilan. Lalu bagaimana melatih agar kita bisa menjadi orang yang konsisten? Ini ada latihan ya sederhana sebenarnya konsepnya. Ya, untuk pelatih konsistensi bisa dicoba berikut ya. Misalnya ambil target yang kecil. Ya, misalnya membaca 1 halaman Al-Quran atau buku lah ya setiap hari, dan tentuan waktu bebas di hari apa, di jam berapa aja ya. Kemudian jaga jangan sampai putus rantai. Artinya setiap hari itu terus ya, selalu dirutinkan. Jika ada yang putus, entah karena lupa atau sibuk, beri hukuman ya, misalnya dengan menyedekahkan uang sekian ribu untuk konseling atau untuk orang miskin gitu. Kemudian usahakan terus sampai minimal 40 hari. Jadi kebiasaan sederhana sebenarnya ya, tapi positif kita lakukan terus setiap hari. Kemudian yang tahap 2, berikutnya coba latih konsistensi tahap 2 dengan menambah jumlah halaman yang dibaca ya. Yang semula 1 halaman ditambah menjadi 2 atau 3, terus meningkat ya. Nah, ini berikutnya ya tetap latihan seperti tahap 1 ya, selama 40 hari gitu kan. Terus tambah sampai sekian halaman misalnya. Ya, ini butuh waktu yang lumayan jadi ya untuk bisa banyak. Nah, kemudian tahap 3 ditargetkan pada konsistensi tepat waktu. Ya, misal Anda sehari sudah bisa konsisten baca Al-Quran 1 juz per hari ya misalnya. Nah, cari waktu yang paling memungkinkan Anda bisa melakukan secara konsisten setiap hari, misalnya pada subuh atau setelah subuh. Ya, yang semula dalam 1 hari di jam yang mana saja tidak tentu, sekarang usahakan 1 juz per hari itu setelah sholat subuh. Usahakan untuk konsisten minimal 40 hari. Nah, dengan begitu jika karena suatu hal Anda tidak dapat melakukannya, Anda akan kehilangan, akan merasa rugi gitu. Karena sudah menjadi suatu karakter, sudah menjadi suatu momentum ya bagi Anda. Coba latih konsistensi untuk membiasakan hal baik dan menggantikan yang kurang baik. Oke. Oke, sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang paling mengetahui, yang maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Ya, niatkan karena Allah ya. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan badan ini. Dari Allah insya Allah dapat pahala. Bagi yang belum subscribe ya, kalau yang sudah nggak usah, ya silakan subscribe untuk membantu ya dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya, untuk itu silakan beri lewat komentar. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan kita untuk menjadi orang yang konsisten ya, yang tetap berpegang teguh pada satu kebenaran. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.